Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk pagi ini saya akan bahas PP lagi. Tumben pagi ini saya merasa ngantuk banget, mata sepet banget. Bener. Tadi selesai kegiatan malam jam 3 dan ini saya bikin video pagi banget. Sepet, mata sepet, pet, tapi masih ganteng tau. Masih ganteng nggak sih? Masih laku sama perawan kok. Yang penting ada ininya, perawan tuh gampang. Kalau gak ada ininya nggak bisa sekarang ya, kawin gak ada ininya piye. Oke kawan, kita akan kasih info satu persatu mengenai PP untuk kalian semua. Yang pertama adalah kemungkinan besar PP akan berlari parabolik tanpa berhenti ke depan. Akan tetapi kalian tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Ini info yang terbaru ke depan berdasarkan TA segitiga simetris yang pertama, PAM. Sekarang segitiga simetris yang kedua menghasilkan 0,4. Ini yang ketiga membentuk segitiga simetris lagi, pola yang sama akan ATH baru. Sudah 3 kali. Pertama segitiga simetris PAM, kemudian turun ke bawah, hampir turunnya itu hampir di mana dia PAM. Kemudian terjadi segitiga simetris lagi, yang kedua PAM tinggi lagi dan jatuh di trendline bawahnya, jatuh di trendline lagi, dan segitiga simetris yang ketiga terjadi lagi, kemudian naik ke atas PAM ATH 0,4, dan ini lagi di ATH 0,4 sudah turun lagi, pas di trendline lagi, membentuk segitiga simetris lagi yang akan mungkin akan naik secara berlari parabolik tanpa berhenti. Mudah-mudahan seperti itu, karena sudah terjadi 3 kali valid. Satu, pertama segitiga simetris TA nya PAM, makin tinggi. Kedua segitiga simetris PAM, ketiga segitiga simetris PAM, dan ini lagi membentuk, sudah terbentuk segitiga simetris, bahkan sudah keluar dari segitiga simetris itu, tapi masih sideways menunggu dana aliran besar ya. Kemudian PP membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan wallpaper untuk membangun salah satu gerakan terkuat di dunia kripto. PP akan bangkit kembali. Ini postingan pertama dan mungkin satu-satunya yang pernah saya buat yang mengatakan ini. Tapi menurut saya PP mencapai titik tertinggi sepanjang masa yang pasti akan terjadi, akan dengan mudah mengirimkan untuk ATH baru, karena 0,4 saja, hanya 4 kali lipat. Ya opo di dalam kripto yang ribuan persen itu udah hal yang biasa, bahkan jutaan. Ini siklusnya belum. Nanti juga akan saya sampaikan lagi tadi di video short. Roadmapnya itu kan akan bulan Agustus, September, Oktober koreksi BTC ya, nanti kan apa yang ngikuti, mulai Desember kesana akhir tahun naik lagi, kemudian pertengahan udah naik terus itu sampai $160.000 itu roadmapnya seperti itu. Tapi kalau nanti September gak jatuh dalam ya bisa jadi karena BlackRock sama Coinbase sudah mengumumkan dan serok kembali ya, jadi menarik. Sekarang 1000 berapa sih untuk ETH? ETH ada prediksi tinggi banget kawan. Paling bentar lagi Anda hanya akan mengalami penurunan 30%, tapi belum tentu terjadi. Paling bentar lagi hanya akan mengalami penurunan 30% lagi. Jika memang begitu, ingatlah bahwa aset yang sebagian besar
volumenya diperdagangkan di blockchain biasanya mencapai titik terendah sebelum pasar lainnya. Semua ini sebagian besar sudah mencapai titik terendah dan lebih dari 95% di bawah harga tertinggi. Untuk kedua saham tersebut menunjukkan peluang kenaikan harga selama beberapa tahun ke depan. Ya mungkin tahun depan lah ya. Secara pribadi saya pikir Ethereum akan diperdagangkan di atas 6.000 dolar pada kuartal keempat tahun depan. Wah, menarik ini. Bisa jadi 6.000 dolar, mantap ya. PP adalah raja meme. Dalam dunia kripto, kepercayaan adalah produknya. Meme adalah distribusinya. Seorang bijak, Bitcoin adalah koin meme pertama yang diluncurkan pada tahun 2029. PP The Frog lahir pada tahun 2025. Salah satunya menjadi uang digital, yang lainnya menjadi budaya internet. BTC terdesentralisasi melalui ribuan node yang mengamankan jaringan. PP bersifat terdesentralisasi melalui komunitasnya dengan lebih dari 571.000 dompet on-chain. Salah satunya berjalan di atas node. Yang satunya lagi mengandalkan meme persahabatan. Bitcoin memiliki pasokan tetap sebanyak 21 juta tapi masih dalam penambangan sebagian. Sebagian hilang selamanya. Sejumlah besar uang tersebut dimiliki oleh pemerintah, lembaga, dan Satoshi. Satoshi itu masih samaran sebetulnya. PP memiliki seluruh pasokan maksimum yang beredar. Pemegang terbesar yang terlihat Binance. Di Binance ya. Pokoknya nanti waktunya pump ya pump lah. Ya kalau belum pump ya kita tunggu sampai pump. PTCD-nya sudah mulai turun sih. Sudah mulai turun. Ini ya saya sampaikan juga untuk Coinbase, makanya nanti roadmap-nya juga saya akan kasih tahu. Terkini bursa kripto besar Coinbase baru saja mengumumkan pembeliannya 53 juta, gila. Terkini bursa kripto besar Coinbase baru saja mengumumkan pembeliannya 53 juta dolar lagi untuk BTC. Ya, mereka masih membeli setiap minggu. Coinbase sekarang menahan lebih dari 17.000 BTC dengan nilai hampir ini berapa ini miliar nih? 1,2 miliar dolar. 1,2 miliar dolar. Mereka masih membeli BTC lebih banyak di tengah-tengah bear market terburuk yang pernah dicatat. Bursa terbesar di dunia memiliki kepercayaan tangan instan. Ya ini yang penting ini. Roadmap mudah-mudahan terjadi. Tapi ya bisa enggak. Kalau yang merasa dikit. Tapi kalau untuk harga tertingginya sih tetap akan masuk sih. Dengar-dengar akan sampai di atas 4 miliar ya depan. Roadmap saat ini memungkinkan adanya satu kali pembuangan Bitcoin terakhir sebelum terjadi pemulihan yang lebih besar. Itu. Tapi kalau melihat fundamentalnya sih bisa manipulasi ya. BlackRock sudah mulai masuk lagi dan sudah tanggung mau akhir tahun. Mungkin kalau penurunan singkat di September kali ya. September, Oktober, biasanya November, Desember mulai pump lagi. Tapi hati-hati skenario loh. Tahun 2021 itu pumpnya itu di Desember kawan. Pump tingginya di Desember dan sudah mepet. Kemudian jangan sampai tanggal 20 kita harus sudah gunting. Setelah itu dia nakal, saya tungguin di tahun berikutnya itu nanti inilah nunggu Desember puncaknya. Ternyata
Desember tanggal muda, satu jualnya tanggal tua, tanggal muda tuh udah paus dah keluar dulu dan gunting dulu. Saya amati lagi nih, wah ini harus tanggal muda nih, jangan dulan sama paus. Kemudian tahun berikutnya kalau nggak salah November dia udah gunting dulu. Kita kecolongan terus. Bisa dimainkan sama mereka, entah kebetulan atau enggak, tapi ini nanti bisa diacak Desember bisa jadi paham gitu loh. Sampai 12 Januari bisa. Tahun 2024 itu kan sampai pas pelantikan Trump apa ya, sampai PP itu pas tahun baru kan naik tinggi banget kan, yang lain nggak naik kan naik tinggi banget kan PP sampai sorak-sorak pada waktu malam tahun baru persis itu. Kan tanggal 16-nya si Trump diangkat jadi presiden, dilantik ya. Dan diperkirakan setelah dilantik akan pam besar-besar, malah hancur. Gila. Roadmap saat ini memungkinkan adanya 1 kali pembuangan Bitcoin terakhir sebelum terjadi pemulihan yang lebih besar. Diperkirakan sekarang $64.000 akan menuju ke $70 di bulan Agustus, prediksi. Dan kemudian akan dibanting ke 43.000 sampai 43.000, akan dibanting ke 43.000. Dari sekarang $64.000 akan masuk Agustus ke $70.000, kemudian akan dibanting lagi $43, kemudian akan naik lagi ke $49, dan kemudian akan masuk $85 dan sampai $160.000. Saya ulangi lagi, ini roadmap, barangkali benar dan tidak ya. Sekarang antara harga di $64.000 akan menuju $70.000 di Agustus. Ya, dear ya. Kemudian akan dibanting setelah naik $70.000 ke $43.000. Setelah itu akan naik lagi $49.000 dan akan masuk ke $85.000 dan akan naik terus sampai $160.000. Roadmapnya begitu. Nah, akan naik dulu sampai 70, kemudian dibanting ke 43.000. Tapi kalau melihat fundamentalnya kan itu kan roadmap ya, TK ya, TA ya. Tapi lihat fundamentalnya kalau mereka sudah mulai masuk ya barangkali nanti setelah naik ke 70.000 itu, karena lihat roadmapnya akan dibanting ke 43.000, mungkin setelah itu biar cuan kali ya, biar pada TP di 70.000, nunggu 43, kemudian setelah 70.000 ternyata naik terus sampai 85, ya itu jual di murah, terbang terus, nanti beli di mahal lagi, bisa terjadi. Wah, 70.000 tak jual umpamanya BTC. Nungguin lah nanti terjun ke 43, turun 40%, 43.000. Ternyata nggak turun, malah naik lagi, dijual $70.000, malah beli lagi nanti di $100.000. Itu bisa sering terjadi kawan, hati-hati. Kemudian skenario pertama adalah kemungkinan kenaikan menuju ke $70.000 selama bulan Agustus. Ini prediksi ya. Kemudian skenario berubah secara tajam ke bawah. Zona likuidasi yang diproyeksikan berada di sekitar $39.000 sampai $49.000 untuk Oktober November. Tuh, Oktober November. Tapi jangan dipercaya benar ya. Dari sana roadmap mengantisipasi pemulihan menuju ke $80.000 sampai $85.000. Berarti November itu udah mulai masuk $85.000 lagi sekitar pertengahan 2027. Target jangka panjang mencapai $160.000 pada awal 2028. Seluruh struktur ini bergantung pada terjadinya pembuangan akhir yang diharapkan, yaitu ya
Sudah jelas ya. Kita akan masuk ke CMC. Tapi ya hati-hati juga kalau market sekarang anomali sekali. Kalau BTC sebetulnya bisa diprediksi lebih mudah daripada meme coin. BTC itu kan waktu clarity asset belum, waktu ada halving itu pasti naik, pas halving itu pasti naik BTC. Karena apa? Dari internal masuk, eksternal masuk, internal tambah muatan, eksternal masuk untuk ikut nimbrung hajatannya BTC cari cuan sesaat. Itu dari eksternal masuk kripto, orang saham kayak orang apa, kemudian dari internal tambah muatan, dan sudah menjadi tradisi pas saat halving BTC itu terbang. Tentunya bisa ditebak, dan kemarin dikasih kode alam ETF masuk ke BTC semua, karena BTCD kalau masuk ke 60%, artinya dana 60% masuk ke BTC hanya satu koin, 40% masuk ke altcoin dibagi ribuan koin. Itu pengertiannya begitu kawan ya. Harus ngerti, harus paham, harus jelas dan harus paham. Ini tadi yang dari ini ya, yang dari Coinbase ya. Tapi ini ada lagi dari BlackRock. Makanya kita harus melihat fundamental juga sih. Roadmap, TA kita harus dipadukan dengan fundamental, harus nggak bisa satu ini aja. BlackRock ETF, BlackRock membeli 183,41 juta dolar dalam bentuk BTC, dah mulai akumulasi lagi. Nih, BlackRock dah mulai masuk 183,41 juta dolar. Dia kan dijual belikan di ini toh, IBIT ya, ETF. Itu. Kita akan masuk ke CMC PP sudah masuk 0,05 per video ini dibuat ya, 0,05, 0,049 aman lah koin ini. Kalau dilihat TA-nya segitiga simetris itu yang pertama PAM, kedua PAM, ketiga ATH baru, ini keempat itu sudah membentuk segitiga simetris dan udah keluar dari segitiga itu, tinggal tunggu PAM-nya saja. Kalau naik turun udah market ada trader ya, kita sabar lah, kita sabar dan sabar. Sabar dan tunggu. Apakah kita akan cuan lagi? Pastinya dong, jangan sampai nggak cuan. Waduh, dengar nggak kalian? Belum tentu dengar ya. Kadang-kadang ada tembakan maut malam kawan tuh. Kadang ada ledakan di genteng, ada semacam-macam ini, mas sendirian. Bisa ke Mas Bro takut. Kadang ledakan di genteng, kadang di mana. Siapa yang musuhin saya? Kaca paling pecah pernah. Wah, kaca pecah. Yang pecah kaca, tapi tidak masuk. Kalau kaca bisa pecah, kayu pun bisa patah. Tapi cintaku Kanyai tak akan pernah berubah. Loh ya. Itu dulu. Oke, ini ada berita yang menarik juga untuk kita simak. Bisa dipercaya, bisa enggak. Kalau saya sendiri ya setengah percaya. Kalau perang itu sebetulnya hanya untuk kambing hitam saja sih sebetulnya. PP, pernyataan publik dan kebijakan saya sebagai diri saya sendiri, perang Iran AS seharusnya tidak terlalu mempengaruhi pasar mata uang kripto. Mata uang kripto tidak terkait dengan masalah Iran dan AS.
mohon para investor berhenti mengaitkan perang ini dengan kripto. Tidak ada hubungannya dengan kita. Sistem keuangan kripto, semoga Anda memahami kebijaksanaan ini. Bebaskan diri, tidak ada hubungannya dengan kripto. Media di bidang kripto dan Bitcoin perlu berhenti mengaitkannya karena tidak. Ya itulah sebetulnya memang yang bisa naikkan turun harga itu ya BlackRock, Tether gitu. Mereka para well-well sejak adanya di ETF kan tuh mereka kontrol loh. Mau perang nuklir kayak apa juga kalau mereka gak jual ya. Kalau retail panic sell tuh paling berapa sih uang retail dibanding mereka. PP ini udah market cap-nya 20,4 triliun, cuma turun 1% saja. Volumenya gak turun, pemegang naik terus, kalem saja. Jutaan koin hanya tersisa setelah Shiba dan Doge yang berseleksi alam hanya ada di PP. Dan kemungkinan akan muncul koin-koin yang sama ke depan. Koin-koin meme baru tidak akan mampu bertahan. Yang mampu bertahan sudah teruji di saat badai, di saat apapun harga longsor, di saat fatput di mana-mana, di saat PP-nya dicatut ya, kemudian dipakai meme koin lain, nepeng-nepeng, embel-embel nama PP, semua tidak ada yang bertahan, hancur semua karena tidak ada yang bisa melawan kehendak alam, seleksi alam. Sudah ridho dan restu alam ada di PP seperti Shiba dan Doge dulu. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak seminggu, sebulan, setahun sudah scam. Ini adalah kehendak alam. Tinggal kita tunggu saja. Ya. Mungkin itu, nanti Gabang siang lagi. Ya beritanya macam-macam lah. PP membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan bla 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 gitu. Naik turun dah. Biasa saatnya pam ya pam, yang penting yang investornya banyak, fundamentalnya bagus, itu yang utama. Ngepam PP itu gak gampang, mau ngepam PP itu gampang. Besok mau DRP1 itu mudah, kecil kayak buah mudah doang sih well. Tapi siapa yang akan jadi tumbal? Nah kalau yang mereka dipam itu kan pam-paman pancingan. Ngepam apa nggak pancingan? BTC aja dipancing 2 miliar, nanti gemborkan tahun ini. Tahun kemarin 2025 itu sampai di atas 3 miliar kok. 2,1 miliar mereka gunting dulu. Ya ini lagi nih. Nanti BTC akan masuk 4,3 miliar di tahun 2030. Anjuk tahun 2030 udah bear. Tahun 2029 maksimal. Ya itu. Kalau PP ini mau dipam itu yang akan jadi tumbal siapa? Ngepam RP1 besok gampang untuk di PP. Nah kalau koin-koin yang lain ada Rekdo, ada Beat, ada yang lain dipam, itu koin pam, koin jebakan kok. Ya supply-nya beredar aja masih terkunci kok. Yang beredar baru dikit mereka ambil sendiri, dipam ke atas terbang. Ya kemudian kalian masuk ya udah dimakan dia. Kalau kalian pasang lot ya pasang long, leprek tinggi, mereka tinggal jual saja, kena likuidasi kalian. Kalau kalian masang short ya dia tinggal ngepam saja, gak akan ada yang TP, dia yang masuk juga, dipam kena lagi likuidasi, long short kena semua. Harus tahu basic coin itu terbang. Kalau PP well gak pegang banyak, sudah dikeroyok retail, kemudian di bursa ya, dari pasokan debtnya sudah gak megang. Well saja kalau mau beli aja bertahap, kalau mau beli banyak langsung pam takut digunting. Ya nyatanya yang sekelas Coinbase saja masuk BTC aja keluar-keluar kok. Tether aja di dengkotnya kripto masuk BTC aja mengap, keluar-keluar. Hoi saya masuk BTC, hoi saya masuk BTC, jangan gunting lo ya. Saya masuk jangan digunting. Kalau yang masuk retail ya udah dicaplok. Yang masuk Tether, paus-paus yang lain, wah tunduk semua. Tether udah masuk, ayo masuk bareng-bareng, mereka kompak. Ya mereka makanya ya institusi kali yang duitnya gede.
Oke, BTC-nya sudah mulai turun. Ya masih 59, 58 naik turun di situ. Tunggu aja lah. Mudah-mudahan kita cuan semua di sini. Dan sampai nggak cuan, saya juga udah pengen segera bull PP kawin, udah membahas koin lain. PP tetap saya investasikan, tapi saya mau mengetret mau nge-trade mas koin lain, kadang masuk pagi jual. Tapi kalau sekarang untuk trade juga naik turun tipis percuma. Kalau lagi market bergejolak itu tahun 2022 malah banyak gejolak. Tahun 2023, tahun 2021 tuh saya mulai trade tuh dari bulan Maret naik turun, Maret April pam tinggi, Juni dibuanting asik pasang short, naik turun, akhir tahun pam lagi, wah tiap hari aja makan uang Shiba banyak, tapi dapat sekian kecolongan juga sekali di TP, kemudian dapat sekian juta, disangka turun lagi, di pam 1,3 rupiah, pelangap belum kayak kebu. Rankingnya masih di 49, paling oke. Ini permanen, koin akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi sesaat saja kawan. Harus yakin saja ya, harus yakin, kurang ajar, harus yakin tuh. Masa laki-laki kacau. Tapi sekarang baik orangnya, ngobrol-ngobrol sama saya, takut saya santet. Saya tuh males sebetulnya main-main yang-yangan kan, tapi karena dipaksa kondisi keadaan, enggak banget sebetulnya. Andalan males, saya udah seusia saya itu tinggal ibadah, tinggal nunggu mati, ibaratnya ngapain pak yang, tapi saya dipaksa, istri ninggalin kan dipaksa. Jadi WA ada di Omi banyak sekali, tapi saya mencari yang agak imannya bagus, dewasaan gitu. Kalau masalah cantik banyak banget kawan. Yang penting duit itu udah jalan. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Wajar lah, maklum sekarang zamannya zaman begitu. Yang penting cari uang yang banyak. Kalau laki-laki ya supaya nggak ditendang. Nggak ada uang ditendang. Oke ya, mungkin tidak panjang lebar. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap Kior 80% masuk BTC biar selamat, baru 15% altcoin, meme persen 5% meme coin. Saya yakin PP akan masuk ATH asal kalian sabar ya. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap Kior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Sama si menjagokan PP akan masuk ATH baru, semoga ya. Ledakan terjadi lagi, saya harus konsentrasi lagi, masih ada waktu untuk meditasi sebentar. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just